Los Angeles kini tengah menjadi pusat perhatian warga dunia. Kota sebagai kebanggaan Amerika Serikat ini luluh lantah sebab badai api. Tak jarang orang menyebut bahwa hal ini terjadi lantaran arogansi mereka, serta keberpihakannya kepada Israel, serta perilaku masyarakatnya yang dianggap tak beradab. Bagaimana tidak, menurut Los Angeles Homeless Services Authority, sekurang-kurangnya terdapat 47.000 orang tunawisma di sekitar Los Angeles. Angka ini terus meningkat, dari 44.000 pada tahun 2015. Bahkan, sejumlah perempuan tunawisma yang hidup di jalanan, disebut telah meningkat drastis, naik 55% sejak tahun 2013. Mereka, para wanita ini bergantung pada banyak pria yang tidak waras. Maka tak heran kalau hidup mereka terus beriringan dengan banyak penguntit, banyak predator, banyak kekerasan. Menurut Downtown Women's Center, menjadi tunawisma itu sendiri merupakan hal yang traumatis. Alasannya adalah selain dari ketakutan sehari-hari, juga trauma yang berlebih akan bahaya fisik. Para wanita, pada dasarnya 100% dari mereka pernah mengalami trauma dengan antara satu atau yang lainnya, dengan macam-macam cara yang mereka alami dari lingkungan. Bagi sebagian orang, trauma itu terjadi sebelum mereka menjadi tunawisma. 65% adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, 45% adalah korban trauma seksual. Selain itu, pusat wanita pusat dan kota hanya mampu menampung 119 wanita. Kemudian lebih dari 2 kali lipat jumlah itu datang setiap hari untuk makan, mandi, atau mendapatkan perawatan kesehatan. Lebih jauh, Los Angeles sejatinya adalah ibu kota hiburan dunia, dan kota ini menjadi standar kehidupan malam di seluruh dunia. Bagaimana tidak, setiap malam menjadi waktu berpesta di sini, dan kota ini memiliki tempat untuk membuktikannya. Hal itu ditunjang dengan tema dan dekorasi yang semarak, musisi, DJ, dan penampil terkenal menjadi pusat perhatian setiap hari di tempat dan klub kelas dunia di Los Angeles ini. Kemudian daripada itu, dari klub malam, dengan musik dan minuman yang luar biasa hingga longe koktail, bar olahraga, dan klub komedi, kehidupan malam di Los Angeles akan memikat Anda. Tak hanya itu, Los Angeles seringkali juga dijuluki ibu kota kreatif dunia, karena kenyataan bahwa 1 dari 6 penduduknya adalah pekerja industri kreatif. Tentu bukan tanpa alasan, menurut USC Stevens Institute for Innovation, bahwa lebih banyak seniman, penulis, pembuat film, aktor, penari dan musisi yang tinggal dan bekerja di Los Angeles daripada kota lain dalam sejarah peradaban manusia. Los Angeles acap kali menjadi rumah bagi Hollywood, yang dikenal secara global sebagai pusat industri perfilman. Sebagai bukti dominasinya dalam perfilman, kota ini menjadi tempat penyelenggaraan acara tahunan Academy Award, acara penghargaan tertua dan berpengaruh di dunia. Los Angeles adalah rumah bagi USC School of Cinematic Arts, sekolah film tertua di Amerika Serikat. Bahkan, seni panggung memainkan peran utama dalam identitas budaya Los Angeles. Menurut USC Stevens Institute for Innovation, ada lebih dari 1.100 produksi teatrikal setiap tahunnya dan 21 pementasan setiap minggunya. Los Angeles Music Center merupakan satu dari 3 pusat seni panggung terbesar di negara ini, dengan lebih dari 1,3 juta pengunjung setiap tahun. Walt Disney Concert Hall, bagian utama dari Music Center, adalah rumah bagi Los Angeles Philharmonic. Organisasi ternama seperti Center Theater Group, Los Angeles Master Chorale, dan Los Angeles Opera juga menjadi perusahaan tetap di Music Center. Bakat masyarakat terus dikembangkan di institusi-institusi utama seperti Colburn School dan USC Thornton School of Music. Lain daripada itu, tak lengkap rasanya kalau tidak membahas kejadian belakangan ini. Ya, kebakaran Los Angeles meluluhlantahkan tak hanya lingkungan selebritas di Hollywood, namun juga lingkungan pinggiran yang tidak semewah rumah-rumah para bintang. Rupanya, di pinggiran kota Los Angeles, Altadena menjadi tempat deretan bungalow yang rapi yang dulunya berada di bawah bayang-bayang pegunungan San Gabriel. Semua kemewahan kini telah aib, kini hanya tersisa reruntuhan yang membara dan kerangka-kerangka mobil yang hangus terbakar. Menurut pemberitaan media lokal,
ketika kebakaran yang meluluhlantahkan lingkungan selebritas di dekat Malibu telah menarik perhatian dunia. Kobaran api dengan ukuran yang sama di Eaton Canyon, sebelah utara Los Angeles, telah meluluhlantahkan Altadena, sebuah komunitas yang terdiri dari berbagai macam ras dan ekonomi. Selain itu, keluarga kulit hitam dan Latin telah tinggal di Altadena selama beberapa generasi dan daerah pinggiran kota ini juga populer di kalangan seniman dan insinyur muda yang bekerja di laboratorium roket NASA di dekatnya, yang tertarik dengan suasana kota kecil dan akses ke alam. Demikian itu menyulut banyak penduduk, dan mengatakan kepada bahwa mereka khawatir sumber daya pemerintah akan disalurkan ke daerah-daerah yang populer di kalangan selebritas kelas A, sementara perusahaan asuransi mungkin akan mengabaikan rumah tangga yang kurang mampu dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengajukan klaim kebakaran. Benar bahwa, sejak terjadi pada Selasa malam, kebakaran Eaton telah menewaskan sedikitnya 5 orang dan telah berkembang menjadi 5.540 hektar pada Kamis malam, menghabiskan sebagian besar bagian utara Altadena, sebuah komunitas yang terdiri dari sekitar 40.000 orang. Pada akhir tahun 1960, Altadena hampir seluruhnya berkulit putih. Ketika jalan raya baru yang dibangun dalam proyek-proyek pembaharuan kota merobek-robek lingkungan Los Angeles, keluarga-keluarga Afrika Amerika mulai membeli rumah di tempat yang selama beberapa dekade merupakan komunitas yang relatif terjangkau. Lebih jauh, penduduk setempat mengatakan kepada Reuters bahwa mereka membayar sekitar $50.000 untuk sebuah rumah dengan 3 kamar tidur di Altadena pada 1970-an. Rumah yang sama akan berharga lebih dari $1 juta saat ini. Pada 1990, hampir 40% penduduknya berkulit hitam. Saat ini, sekitar 18% warga berkulit hitam, 49% berkulit putih dan 27% Hispanik atau Latin, menurut Biro Sensus AS. Penduduk Altadena menyuarakan kekhawatiran bahwa daerah tersebut dapat menjadi lebih gentrifikasi jika keluarga yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi tidak dapat memperoleh pembayaran asuransi untuk menutupi biaya pembangunan kembali rumah yang mereka beli dengan harga murah beberapa dekade yang lalu. Terlepas dari reruntuhan yang meluas, banyak penduduk setempat yang optimistis bahwa komunitas ini akan bangkit dari keterpurukan, berbagi cerita tentang pelarian yang sempit dan kenangan selama beberapa dekade yang dihabiskan untuk tumbuh bersama dengan para tetangga yang sekarang berbagi dalam bencana.